Butuh nggak agama? Agama tuh ibarat proyek dari Allah tuh. Kalau tukang kerja mah ya, lihat denger proyek teh gimana? Seneng nggak denger proyek? Proyek, luar biasa. Agama itu proyek dari Allah. Siapa pemiliknya? Allah. Siapa direkturnya? Para nabi, para rasul, dan para mursyid. Direktur dalam proyek itu. Ya, dicontohkan begitu. Jadi proyek agama itu ibarat apa? Proyek. Siapa pemiliknya? Allah. Siapa direkturnya? Para nabi, para rasul, kemudian para ulama, para mursyid. Nabi bersabda, walikuli nabiyyin hawariyun wa hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi ada hawariyunnya. Apa hawari itu? Penolong setianya. Jadi setiap nabi diutus pasti di situ Allah jadikan hawariyun, penolong yang setia. Seperti hawariyun bagi Nabi Isa alaihis salam. Itu Nabi Isa ketika pihak kerajaan ngambek besar, suruh ditangkap dan dibunuh karena telah merusak, mengacak-acak keyakinan kepercayaan nenek moyang mereka. Maka pihak kerajaan turun untuk menangkap dan membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Ansarallah, penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam. Nabi mengumpamakan seperti Nabi Isa dulu putra Maryam pernah mengatakan lil hawariyina kepada para penolong setianya. Berkata Nabi Isa, man ansori ilallah, siapa yang menjadi penolong-penolong aku dalam menegakkan agama Allah. Qala al hawariyuna, berkata al hawariyun yang 10 jumlahnya, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama, penolong-penolong Allah. Nabi Isa pun ada hawariyunnya, Nabi pun ada hawariyunnya. Itulah para sahabat. Maka para sahabat itu berkelas-kelas, seperti murid pun berkelas-kelas, tidak satu kelas. Ayo, siapa kelas paling tinggi para sahabat? Angkat tangan siapa yang tahu. Siapa yang paling tinggi derajatnya sahabat itu? Abu Bakar Siddiq 100 untuk rugua. Jadi para sahabat itu ada tobakotnya, ada kelas-kelasnya. Kelas yang pertama adalah 7 pertama yang masuk Islam. Di saat Nabi sendirian menerima agama Allah di Gua Hiro, turun kemana? Ke kampungnya. Yang pertama didatangi adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Inilah orang yang pertama. Nabi kalau bingung menghadapi masalah bukan curhat di Facebook. Kok jadi ke situ ya? Emang belum ada zaman dulu mah Facebook. Ini nyindir buat orang sekarang. Nah, Nabi waktu itu datanglah mendatangi istrinya ketika mendapatkan perintah menerima agama ini. Jadi yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah. Yang kedua siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Yang ketiga siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu an. Yang selanjutnya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sepupunya Nabi, sekaligus adik iparnya Nabi SAW, di mana Nabi menikahi Aisyah binti Abu Bakar. Zubair bin Awam menikahi adiknya Aisyah. Siapa namanya? Siapa adiknya Aisyah? Siapa? Asma binti Abu Bakar Siddiq. Jadi adik ipar Nabi Zubair bin Awam itu. Nah, inilah orang yang pertama, 7 pertama orang masuk Islam. Di saat mencekam sampai 3 tahun berikutnya Nabi dakwahnya sirriyah, sembunyi-sembunyi, door to door, rumah ke rumah, orang ke orang, tidak terang benderang. Baru masuk Islamlah di tahun ketiga, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tadinya Umar itu akan membunuh Nabi, tapi oleh adik iparnya dibacakan satu ayat, beberapa ayat kemudian dia tubuhnya bergetar, kolbunya bergetar, sampai hantarkan aku bukan untuk membunuh Muhammad, tapi aku ingin memeluk Islam.
Setelah masuk Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sekarang engkau dakwah jangan begini, jangan dari rumah ke rumah, jangan sembunyi-sembunyi, keluar engkau dari rumah, aku akan membelamu. Disitulah Nabi dakwah, mengumpulkan masyarakat Mekah, berdakwah dengan lantang Nabi, karena ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah sahabat-sahabat utama, orang-orang yang paling dekat dengan Allah sebagai al-hawariyunnya, penolong yang setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tingkatan berikutnya adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu golongan-golongan tertinggi. Kemudian Ansor Madinah membela Islam, itu pun masih termasuk as-sabiqunal awalun. Kemudian terjadi perang Badar di tahun kedua Hijriah, menang Islam, 70 kafirin meninggal dalam perang Badar. Tapi kafirin dan musyrikin ketika itu balas dendam. Di tahun ketiga terjadilah namanya perang apa? Perang Uhud. Maka akhirnya yang kalah Nabi dan para sahabat sama 70 yang gugur syuhada di perang Uhud. Maka Al-Quran mengatakan, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemenangan dan kekalahan itu silih berganti di antara manusia. Perang Badar Nabi dan sahabat dimenangkan, perang Uhud Nabi dan sahabat dikalahkan. Silih berganti kemenangan dan kekalahan. Jadi jihad terus dengan harta dan diri di jalan Allah. Bukan nyaman-nyaman memeluk Islam itu, bukan tenang-tenang dengan dunianya masuk Islam itu. Berjuang, berjuang, berjihad di jalan Allah. Jadilah penolong agama Allah dengan harta dan dirinya. Mending hidup kita begitu seperti para sahabat, atau nyantai-nyantai, atau senang-senangan dengan dunianya. Yuk Bapak ngajak ini kepada murid-murid, seperti Nabi mengajak kepada para sahabat. Maukah kunu ansarallah, jadilah kalian semua penolong-penolong agama Allah. Jihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.